Halo semuanya, kembali lagi di channel Nosphere. Di video kali ini aku mau bahas Journey, game pendek yang aku mainkan di PC menggunakan keyboard dan mouse, dan sudah aku tamatkan main story-nya. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Kalau kamu suka konten review game seperti ini, semoga video ini bisa membantu kamu yang sedang mempertimbangkan apakah game Journey ini layak dibeli atau tidak. Kesan pertama aku terhadap game Journey itu sederhana. Ini adalah game dongeng ringan tanpa dialog. Game ini tidak menjelaskan semuanya secara langsung. Jadi kamu sebagai pemain harus menafsirkan sendiri apa arti perjalanan yang sedang kamu jalani. Secara gameplay, Journey sangat santai. Tombolnya sederhana, arah tujuannya jelas, dan dari awal game ini mudah dipahami. Kamu berjalan, eksplorasi sedikit, mengikuti arah, dan menikmati suasana. Gameplay Journey menurut aku sangat sederhana. Kontrolnya nyaman, pergerakan karakter terasa halus, dan game ini lebih terasa seperti pengalaman linear yang diarahkan, walau masih memberikan sedikit ruang untuk berkeliling. Bagian yang paling aku suka adalah saat berseluncur di padang gurun. Di momen itu, visualnya terasa mantap, gerakannya juga enak dilihat, dan Journey terasa paling berhasil sebagai game yang mengandalkan suasana. Tapi karena gameplaynya sederhana, dari awal sampai akhir, game ini juga tidak terlalu membekas lama buat aku. Bukan berarti jelek, hanya saja tidak ada sistem atau momen gameplay yang benar-benar sangat menarik setelah selesai dimainkan. Eksplorasi di Journey menurut aku sedikit. Ini bukan game yang memberi dunia luas untuk dijelajahi, tapi lebih seperti perjalanan pendek dari satu titik ke titik berikutnya. Untungnya, pacing game ini terasa pas. Perjalanannya singkat dan padat. Kalau game ini dipanjang-panjangkan tanpa isi yang jelas, menurut aku justru bisa jadi jelek. Ada dua bagian yang paling aku ingat, yaitu pertama, saat berseluncur di gurun pasir, dan kedua, saat menerjang salju di antara tebing gunung. Dua bagian ini memberi perubahan suasana yang cukup kuat dalam perjalanan. Secara visual, Journey menurut aku tidak wah, tapi tetap bagus. Art style-nya sederhana, mungkin bisa dibilang biasa saja dari sisi detail, tapi tetap punya rasa khas. Visual Journey lebih terasa enak dilihat daripada benar-benar membangun emosi kuat. Bagian yang paling membekas tetap di area berseluncur di gurun pasir. Disitulah visual dan gameplaynya terasa paling menyatu. Kalau dimainkan sekarang, visualnya memang tidak terasa sangat modern, tapi masih bisa disebut sebagai visual sederhana yang unik. Dari sisi cerita, Journey terasa simbolis dan bebas ditafsirkan. Menurut aku, game ini bisa dibaca sebagai perjalanan simbolis menuju reinkarnasi, akhir hidup, tempat istirahat terakhir, atau pencarian tujuan. Pesan yang aku tangkap juga cukup menarik, yaitu seperti perjalanan menuju sukses itu sulit, terus bisa juga ditafsirkan juga begini. Bahkan kalau kamu sudah tahu tantangan berikutnya, bukan berarti tantangan itu menjadi mudah. Aku juga menangkap pesan bahwa dalam perjalanan menuju tujuan ada orang lain yang mungkin sedang menjalani hal serupa, dan membantu orang lain dalam perjalanan bisa membawa balasan yang baik. Tapi secara emosi ya, dari semua yang aku tangkap itu, arti-arti ceritanya, Journey tidak terlalu kena buat aku. Emosi yang paling terasa adalah tenang dan penasaran, bukan sedih atau haru ya. Jadi ya biasa aja, sederhana emosinya, nggak ada apa-apa. Terus soal audio dan musik, itu adalah salah satu bagian penting di game Journey ini. Musiknya bagus, walau tidak sampai wah atau sangat membekas, tapi musiknya sangat membantu menjaga suasana perjalanan. Menurut aku, tanpa audio dan musik, pengalaman game Journey akan menurun jauh banget. Bahkan game ini bisa terasa sangat membosankan kalau dimainkan tanpa suara. Sound desainnya seperti langkah, angin, dan efek lingkungan terasa biasa saja, tapi tetap cukup mendukung suasana. Saat bermain, aku sempat menemukan karakter lain. Aku tidak tahu itu bot atau pemain lain, karena tingkahnya terasa seperti bot, tapi juga seperti pemain. Namun aku mendapatkan achievement multiplayer. Buat aku, interaksi ini hanya tambahan kecil, tidak membuat pengalaman menjadi jauh lebih emosional atau seru. Bahkan kalau dimainkan sendiri sepenuhnya, Journey tetap terasa utuh. Dari sisi tantangan, Journey juga sangat ringan. Puzzle dan rintangannya mudah.
Game ini memang lebih kuat sebagai pengalaman perjalanan, bukan sebagai game yang menguji skill pemain. Secara teknis, Journey nyaman dimainkan di PC. Game ini sangat ringan, mustahil kamu akan kesulitan berjalan di 60 fps di masa sekarang. Lalu soal loading, ya tentu cepat karena aku pakai SSD. Atau secara umum sih aku rasa nggak akan lama juga loadingnya. Tapi ada salah satu masalah yang mengganggu, yaitu crash. Masalahnya bukan hanya crash, tapi setelah crash, game ini bisa mulai lagi dari titik awal. Untuk game yang mengandalkan alur perjalanan, ini benar-benar mengganggu. Tapi dalam kasus aku, crashnya cuma sekali. Jadi kalau untuk kasus orang lain, aku lihat sih ada yang keseringan, ada juga yang sekali juga kayak aku. Jadi tergantung ya, tapi ini bisa mengganggu banget. Aku beli game Journey ini di Steam saat diskon. Dan menurut aku game ini worth it dalam kondisi itu. Karena durasinya pendek, bahkan bisa tamat sekitar 2 jam atau kurang tergantung cara pemainnya. Harga diskon sangat mempengaruhi value game ini tentunya jadinya. Kesimpulannya, Journey adalah game pendek, sederhana, santai, dan simbolis. Game ini tidak punya gameplay kompleks, tidak punya tantangan besar, dan ceritanya harus kamu tafsirkan sendiri. Buat aku, Journey tetap layak dicoba, terutama saat diskon. Ini game yang cocok untuk sekali main, menikmati suasana, lalu menafsirkan sendiri maknanya. Tapi kalau kamu mencari gameplay yang dalam, cerita yang jelas, atau pengalaman yang sangat membekas lama, Journey mungkin tidak akan terasa terlalu istimewa. Kalau video ini membantu, jangan lupa like, komentar, dan subscribe ke channel Nosphere ini ya. Terus juga pendapat kamu di kolom komentar tentang game ini. Gimana game ini ya menurut kamu? Journey ini terasa lebih perjalanan hidup, akhir perjalanan, atau sekedar pengalaman visual yang santai saja?